Salam Bapak Ibu, selamat bergemar bersama saya Dwi Soekarto SPD. Pembacaan kebenaran firman Tuhan saat ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-20 dan ayat-ayat selanjutnya. Saya akan baca ayat yang ke-22 langsung. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang beriman, tidaklah akan mereka katakan bahwa kamu gila. Tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbahasa roh adalah merupakan karunia yang dari Tuhan. Berbahasa roh tidak ada masalah. Orang yang berbahasa roh tidak bisa berkata bahwa orang yang tidak bisa berbahasa roh itu tidak memiliki iman. Karena bahasa roh sama sekali tidak menunjukkan bahwa orang itu memiliki iman tertentu. Begitu juga seseorang yang tidak memiliki bahasa roh, dia tidak boleh mengatakan tentang orang yang berbahasa roh. Jadi dalam hal ini, bahasa roh adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan untuk membangun diri orang itu sendiri. Jadi karunia berbahasa roh itu yang tahu hanyalah Tuhan dan pribadi orang itu sendiri. Jadi karunia bahasa roh itu untuk membangun diri, untuk meningkatkan iman orang itu sendiri di hadapan Tuhan. Jadi bahasa roh bukanlah satu karunia yang diunggul-unggulkan untuk menunjukkan bahwa orang itu memiliki iman lebih daripada orang lain. Tidak demikian. Banyak sekali orang-orang yang beranggapan bahwa jika orang berbahasa roh maka dia memiliki iman tertentu atau memiliki iman yang lebih daripada orang yang tidak berbahasa roh. Ingat, bahasa roh itu bagus ya, bahasa roh itu baik. Tetapi jika kita bersekutu bersama-sama dan kita menggunakan bahasa roh sedangkan ada orang lain atau banyak orang lain yang tidak mengerti tentang bahasa roh itu, maka bahasa roh ini akan memancing suatu pengertian bahwa orang yang bisa berbahasa roh adalah orang yang memiliki kedekatan lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga banyak orang yang akan ikut-ikutan menggunakan bahasa roh tersebut walaupun dia tidak bisa mengartikan bahasa roh tersebut. Ini sangat fatal. Jadi seseorang yang berani melakukan bahasa roh di tempat umum, katakanlah dalam pertemuan-pertemuan yang ada, maka diharuskan dia bisa mengartikan bahasa roh tersebut. Kalau tidak, lebih baik tidak menggunakan bahasa roh dan dimengerti oleh orang-orang, apalagi orang tersebut adalah orang awam. Sebab apa? Setiap tindakan kita sebagai orang Kristen itu akan kita pertanggungjawabkan. Ingat, kekristenan adalah bukan intelektual yang hampa, atau kekristenan adalah bukan emosional tanpa pikiran. Tetapi kekristenan itu adalah realitas bahwa kekristenan itu meningkatkan iman melalui persekutuan-persekutuan yang ada dengan Allah. Jadi pertemuan-pertemuan yang ada harus bisa dipahami satu dengan yang lainnya. Apakah itu ada orang yang menyampaikan firman? Apakah itu ada orang yang memuji,
orang yang berdoa, orang yang memberikan pengajaran, orang yang memberikan satu persembahan, semua itu akan meningkatkan iman satu dengan yang lainnya, sehingga akan terjadi satu persekutuan yang harmonis, dan di situ akan terbentuk suatu komunitas yang sangat bagus sekali, sehingga satu dengan yang lainnya saling memahami bahwa kita adalah satu di dalam Tuhan, kita tumbuh bersama-sama. Nubuatan akan lebih baik daripada bahasa roh, karena apa? Nubuatan bisa dimengerti oleh orang yang lain. Kalau kita berani berbahasa roh, maka kita harus berani bisa menunjukkan artinya, sehingga orang itu dikuatkan dengan arti tersebut, sehingga orang tersebut termotivasi bahwa dengan penjelasan kita dan melalui bahasa roh itu orang lain juga akan terberkati. Demikian Bapak Ibu pengertian mengenai bahasa roh. Jadi hendaklah kalau kita menggunakan bahasa roh bukan hanya ingin menunjukkan bahwa kita lebih rohani daripada orang lain, jangan sampai itu terjadi. Karena apa? Bahasa roh sama sekali tidak memberikan penunjangan bahwa kita memiliki iman lebih daripada orang lain. Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang harus kita pahami, sehingga kita semua boleh bertumbuh bersama-sama penuh dengan semangat Spirit Kristus di dalam kebersamaan kita di dalam suatu persekutuan. Inilah kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kita semua terberkati. Bapak Ibu, saya akan mengakhiri dengan satu pujian yang akan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Pada semua insan di dunia
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Biarlah di dalam kehidupan kami ini kami semakin lebih rendah hati seperti Tuhan Yesus Kristus. Kami semakin bisa menyangkal diri Tuhan, bahwa yang terpenting Tuhan di dalam kehidupan kami adalah hati kami yang memiliki rupa Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus Kristus di dunia ini Tuhan, semuanya tidak akan berarti jika tidak mengubah manusia batiniah kami. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini Tuhan, kami tidak memiliki satu kebanggaan yang kami banggakan, tetapi kami akan memiliki satu kebanggaan jika di dalam batiniah kami ini memiliki rupa Kristus. Terima kasih Tuhan, karena inilah bekal yang akan kami bawa pulang untuk menghadap Bapa nanti. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, gemar hari ini bersama Tuhan Yesus Kristus kita semangat untuk menjadi serupa dengan Dia. Haleluya. Amin.